Irena Sandler, malaikat dari Warsawa yang menyelamatkan 2.500 anak Yahudi. Jika kamu melihat seseorang tenggelam, kamu harus menolong. Tidak peduli siapa dia, apa agamanya, atau dari mana asalnya. Di tengah reruntuhan dan darah di bawah penjajahan Nazi, saat dunia membungkam dan hati banyak orang beku karena takut, seorang wanita lemah lembut dari Polandia berdiri tegak melawan arus. Irena Sandler, seorang perawat muda dengan keberanian yang tak bisa dihitung dengan logika biasa. Tahun 1942, Nazi mengurung ratusan ribu orang Yahudi di dalam ghetto Warsawa, sebuah kawasan padat, kumuh, dan penuh kelaparan. Bayi menangis kelaparan, anak-anak mati karena penyakit. Tak ada harapan, tak ada jalan keluar, tapi bagi Irena, tidak ada kata mustahil. Ia menyamar sebagai petugas kesehatan yang membawa obat dan pemeriksaan sanitasi. Padahal, di dalam tas medisnya, ia menyelundupkan anak-anak Yahudi keluar dari ghetto, satu demi satu, dengan cara-cara yang tak terpikirkan oleh siapapun. Kadang aku bawa mereka di dalam peti kayu, kadang di dalam kantong belanja, kadang di bawah tandu, kadang bahkan di bawah tubuh mayat yang sengaja kami buat seolah meninggal karena tifus. Kenangnya, ia tahu menyelamatkan anak-anak ini saja tidak cukup. Suatu saat mereka harus kembali menemukan keluarga mereka yang tersisa. Maka setiap nama anak, ia tulis di secarik kertas kecil. Lalu ia simpan nama-nama itu dalam botol kaca dan menguburkannya di bawah pohon di halaman belakang rumah temannya. Aku berdoa setiap hari agar suatu saat aku bisa menggali botol-botol itu dan mengatakan pada mereka, ini nama aslimu, ini keluargamu. Tapi pada akhirnya, rahasianya terbongkar. Nazi menangkap Irena dan menyiksanya. Kedua kakinya dipatahkan. Ia tak bisa berjalan lagi. Namun, bahkan di bawah siksaan yang paling mengerikan, Irena tidak mengungkapkan satupun nama anak yang ia selamatkan. Lebih baik aku mati dengan rahasia daripada hidup melihat mereka mati. Ia dijatuhi hukuman mati. Namun, dalam sebuah keajaiban, teman-teman dari organisasi bawah tanah berhasil menyuap penjaga penjara dan membantu Irena melarikan diri tepat sebelum eksekusi. Ia tetap hidup, tetapi harus bersembunyi dengan nama baru tanpa bisa kembali ke keluarganya. Ketika perang usai, Irena kembali ke pohon itu. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri dan menemukan botol-botol berisi nama anak-anak yang ia selamatkan. Ia berhasil mempertemukan banyak dari mereka dengan keluarga yang tersisa. Sebagian besar keluarga telah mati di kem-kem konsentrasi. Tapi karena Irena, anak-anak mereka tetap hidup. Irena pernah berkata, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Tapi dunia tahu, yang dia lakukan jauh lebih besar. Kisah ini bukan hanya tentang menyelamatkan 2.500 nyawa. Ini adalah kisah tentang berani bertindak walau seluruh dunia diam. Ini adalah kisah tentang seorang wanita biasa, yang dengan kelembutan dan kasih, mengalahkan sistem paling brutal di dunia. Kita belajar dari Irena Sandler. Ketika dunia membakar dalam kebencian, kita masih bisa menjadi air yang memadamkan. Ketika manusia saling membunuh karena perbedaan, kita masih bisa menjadi jembatan yang menyelamatkan. Dan jika kisah ini menyentuhmu, jangan diam saja. Bagikan kisah ini. Biarkan keberanian Irena Sandler terus hidup di hati setiap generasi. Dan jika kamu ingin terus melihat kisah-kisah seperti ini yang membuat kita lebih manusiawi, ikuti akun Sompaima. Bukan karena aku hebat, tapi karena dunia butuh lebih banyak cerita seperti ini. Cerita yang membuat kita bangga menjadi manusia. Kalau kamu sudah mengikuti, selamat. Kamu sedang tumbuh dalam kebenaran, kasih, dan keberanian.